Bapak kok bisa berani gitu sih, Pak? Dalam menangani kasus saya salut deh, Pak. Maksudnya berani untuk bersuara gitu, semua dilawan gitu. Saya ingin belajar gimana sih, Pak, cara yang bisa berani kayak gitu, Pak? Ya, saya intinya udah rasa takut saya udah hilang karena saya udah tahu mungkin dalam waktu dekat saya juga ya sama aja kan resiko tertinggi kalau kita berani apa Pak? Paling dibunuh orang kan? Masuk penjara saya udah Pak. Nggak takut saya masuk penjara. Ya kan dibunuh orang ya, dibunuh orang mau mati sekarang atau mau mati seminggu lagi karena ginjal ya sama aja Pak. Ngapain saya mesti takut? Ini saya udah cuci ginjal Pak, udah cuci darah tuh. Ini udah ada selang di sini. Seminggu 2 kali. Badan saya udah ngedrop Pak. Kemarin ini saya ngedrop. Saya keluar riaknya darah semua Pak. Nggak bisa tidur Pak. Sesak nafas. Jadi tidurnya saya tuh harus dalam posisi duduk sekarang. Nggak bisa berbaring. Jadi ya otomatis ya apa yang mesti saya takutin. Pak Iska, mikrofonnya apa? Oh iya, sorry tadi ke unmute. Jadi gini Pak, itu tadi saya memperdalam. Tadi kan kesita uangnya Pak Panji Gumilang yayasan karena dia transfer ke rekening pribadi Pak Alvin. Nah, ini kan sudah dipidana, dia menyalahi aturan intinya. Nah, sedangkan uang yang disita pemerintah, boleh nggak sama membernya itu atau siapapun otoritas yang bisa ditunjuk untuk pemerintah minta pemerintah membalikkan lagi uangnya itu ke yayasan, ke para member begitu, Pak Alvin. Kalau enggak enak juga nih pemerintah dapat uang uang 300 miliar tanpa susah kerja payah, uang masyarakat yang sebenarnya bukan peruntukannya untuk ke pemerintah tapi ke yayasan itu gitu. Ya, jadi kalau diajukan permohonan, sah saja dia mengajukan permohonan. Tetapi persetujuannya, putusannya ada di hakim. Bisa disetujui, bisa ditolak, Pak. Dan satu hal lagi, undang-undang yayasan yang dikenakan terhadap Panji Gumilang dikawinkan dengan pasal, Pak, TPPU, pencucian uang. Pencucian uang ini adalah kejahatan terhadap negara. Jadi kalau ada penyitaan, uangnya diambil sama negara. Karena kejahatan terhadap negara, Pak. Kalau tipu gelap, itu perorangan. Si A nipu si B, ya kan? Nah, kalau uang si A diambil, dikasihnya ke si B. Karena itu delik aduan, Pak. Ya kan, ada yang dirugikan. Kalau pidana umum nggak ada, Pak. Sorry, bukan pidana umum. Kalau TPPU nggak ada. Karena pencucian uang itu kerugian atau kejahatan terhadap negara, Pak. Jadi yang sita itu pasti negara. Itu. Oke, itu kan mungkin kasus Panji Gumilang ya. Kalau kita kembalikan ke kasus misalnya gereja nih Pak. Misalnya ada gereja katakan sampai kedapatan dilaporkan oleh member gereja, mereka transfer ke rekening pribadi atau katakan ribut lah misalnya, bubar. Tapi udah terlanjur itu ke rekening pribadi. Nah, lalu kan setelah itu terungkap lalu disita oleh negara. Nah, setelah mereka bisa dibuktikan bahwa itu yayasan sebenarnya hanya penyalahgunaan pribadi, itu udah pasti bisa dipastikan uang yang disita oleh pemerintah yang atas nama gereja itu, atas nama yayasan gereja itu bisa pasti dikembalikan ke gereja atau ada hal-hal yang lain lagi yang sampai membuat nggak bisa dibalikin, Pak? Kalau pidananya terbukti undang-undang pencucian uang, Pak, itu masuknya ke negara. Katakan kalau misalnya kasusnya hanya dijadikan misalnya dibelikan aset atas nama pribadi begitu Pak, baru begitu saja. Ya itu udah pidana yayasan Pak. Pidana yayasan. Itu udah pencucian uang juga tuh, udah sampai nggak bisa juga itu kasusnya dibalikin lagi tuh Pak ya. Pencucian uang bisa dimasukin juga. Ini hal yang sama Panji Gumilang gitu Pak. Jadi serba repot juga ya. Jadi
Jadi jemaat ini mesti pinter juga nih, lihat-lihat nih, makanya benar, mesti transparansi. Kalau sampai kasusnya udah terungkap, disita negara, bisa-bisa uang jemaat yang udah dikumpulkan puluhan tahun, yang jumlahnya katakan bisa puluhan ratusan miliar, bisa-bisa nggak bisa balik tuh ya, karena disita negara ya. Nah, jadi waktu di awal ya benar-benar nih jemaat juga mesti cerdas, mesti lihat-lihat gereja yang terbuka. Kalau nggak terbuka, mendingan jangan deh, udah nyumbang aja ke Hagios ya Pak Paul ya. Iya. Oke. Thank you Pak, ini bagus juga nih. Jadi supaya memang ini pembelajaran buat jemaat dan para pendeta begitu loh. Jadi kalau masih kecil ya mesti diarahkan pendetanya juga sama pengurusnya, mesti lurus ini, nggak boleh. Jadi laporannya mesti terbuka begitu. Kalau nggak, jangan sampai nanti kasus sudah besar, uang sudah banyak, jadi kasus seperti ini, uang malah disita pemerintah, yang pemerintahnya nggak kerja ngapa-ngapain, cuma terima duit aja tuh, enak. Limpahan, padahal jemaat ngumpulin bukan untuk itu. Oke, thank you Pak. Itulah masalahnya. Tasya, silakan. Tasya. Mana nih Tasya nih? Ya nih, Bobby dulu, Bobby, silakan Bobby. Ya, malam semuanya. Malam Pak Alvin. Iya, malam. Pak Alvin izin bertanya dong Pak. Lanjut. Ya, Saya kan tapi izin ini di luar konteks Pak ya, di luar topik kali ini Pak ya. Saya kan kebetulan advokat muda nih Pak. Ingin belajar dari sini Pak. Senior saya kan Bapak kan. Ingin belajar Pak. Nah, Bapak kok bisa berani gitu sih Pak? Dalam menangani kasus saya salut deh Pak. Maksudnya berani untuk bersuara gitu, semua dilawan gitu. Saya ingin belajar gimana sih Pak caranya bisa berani kayak gitu Pak? Ya, saya intinya udah rasa takut saya udah hilang karena saya udah tahu mungkin dalam waktu dekat saya juga ya sama aja kan, resiko tertinggi kalau kita berani apa Pak? Paling dibunuh orang kan. Masuk penjara saya udah Pak. Nggak takut saya masuk penjara. Ya kan, dibunuh orang mau mati sekarang atau mau mati seminggu lagi karena ginjal ya sama aja Pak. Ngapain saya mesti takut? Saya udah cuci ginjal Pak, udah cuci darah tuh. Ini udah ada selang di sini. Seminggu 2 kali. Badan saya udah ngedrop Pak. Kemarin ini saya ngedrop. Saya keluar riaknya darah semua Pak. Nggak bisa tidur Pak. Sesak nafas. Jadi tidurnya saya tuh harus dalam posisi duduk sekarang. Nggak bisa berbaring. Jadi ya otomatis ya apa yang mesti saya takutin. Karena dokter udah bilang ginjal, nggak cangkok ginjal, ya kan 50% orang nggak cangkok ginjal itu 2 tahun mati. Kata dokter, statistiknya ya Pak, bukan berarti saya nyumpahin ke situ, kagak, bukan berarti saya nggak ada semangat hidup, bukan, itu kata dokter, statistiknya. Jadi apa sih Pak yang mesti saya takutin Pak? Kalau saya dipanggil Tuhan kan ya, apa yang udah saya bantu, makanya orang-orang bilang saya nyerang gereja, saya nyerang Kristen, saya nyerang Tuhan, kagak, malah ada saya nyerang gereja. Saya suka kok sama gereja, saya setiap minggu ke gereja kok, nyerang Tuhan lah. Saya berbuat seperti ini menurut saya demi Tuhan. Kalau ada oknum-oknum mencong kita luruskan. Kalau ada nabi-nabi palsu, apakah kita ikut nabi palsu Pak? Ya kita sebagai jemaat sudah diperingatkan sama Tuhan Yesus. Berhati-hatilah, akan ada nabi-nabi palsu, ya kan? Berbulu domba, isinya serigala. Ya kita jangan bodoh-bodoh dong gitu loh. Jadi saya melihat di situ, terserahlah orang memandang saya bagaimana. Tapi yang saya tahu, yang saya lawan selama ini oknum. Saya nggak pernah kan nyerang CK7, maksudnya saya datang sana terus jemaatnya saya pukul-pukulin, kagak ada. Atau mengganggu ibadah mereka, kagak ada Pak. Yang ada adalah saya laporkan oknum itu ke polisi. Kalau nanti pengadilan yang menutup ya jangan salahin saya. Karena memang dia melanggar hukum gitu loh. Jadi nggak usah khawatir Pak, nggak usah takut Pak. Kita hanya boleh takut terhadap orang yang, terhadap mereka yang bisa membunuh jiwa kita Pak, bukan badan. Kalau bunuh badan nggak usah takut. Kadang gini Pak, apa namanya, kan kebetulan kan kita kan advokat muda nih Pak, dari kampung yang merantau di Jakarta ngekos gitu kan. Karena kita nggak ada pegangan, kadang kita posisinya benar nih Pak, cuman karena nggak ada pegangan kan, mikir-mikir ulang juga ini.
Kadang gitu Pak, yang advokat muda ini Pak, sedang Saya belajar nggak tahu. sama seniornya. Ini saya bantuin korban UOB aja yang kehilangan 53 miliar, saya dilaporin sama Junifer Girsang. Tujuan saya baik loh. Saya mau bantuin memulihkan kerugian mereka, bukan demi Alvin Lim loh. Bukan duit saya yang hilang loh. Ya kan, itu aja saya masih diserang sama orang, Pak. Ya kan, pendeta lagi, kan lucu kan kayak begitu. Jadi saya udah sering yang kayak gini-gini. Banyak itu orang yang tampangnya pendeta, hatinya lebih jahat dari setan. Nah, yang kayak beginilah yang harus kita lawan, Pak. Iya Pak, iya Pak. Semangat Pak ya. Biasakan Apa aja. yang kita bisa Oke nih manfaatkan ya. dengan HD. Kasih, Iya, Pak. Pak. Baterai saya udah mau habis, Pak. Ini kita udah 2 jam lebih, Pak. Oke, ini kita terakhir nih HD nih, terakhir ya. HD silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita tutup aja deh. Kalau udah nggak ada lagi, Tes. ya HD terakhir. Kedengeran Pastor Paul? Ya, singkat Ah, padat jelas ya supaya Ya, cepat. terima kasih Udah Pastor malam Paul. juga, Pak Alvin mesti istirahat, masih belum Bergabung istirahat lagi benar. 3 tahun yang lalu nih. Salam Ya. Pak Alvin, Pak Pastor, Pak HW. Ya, saya dengar semuanya dari Pak Alvin Lim mengenai Yanto Singkoputro, itu dokter anak saya tahun 90 di Graha Medica. Ya. Istrinya itu membunuh majikannya karena sakit jiwa sampai 2 orang. Membunuh pembantunya. Rumah itu dokter lulusan Jerman, sangat kaya raya. Ya, saya sudah membantu dia waktu itu. Saya main saham menang Indosat, sesen pun nggak dikasih, tidak dikasih karena anak saya tangani nama dia waktu itu. Tapi saya tidak bersungut, saya puji Tuhan karena saya masih kerja di bank waktu itu. Ya, permasalahan di Indonesia ini semua pendeta, mamon, semua orang itu manusia jahat semua. Pada korupsi, pada bewa, Bapak. Saya udah nggak percaya ya. Cuman kalau ke gereja, saya tinggal di Amerika ya. Pak Alvin ngomong di Berkeley, saya semua tahu. Pak Andi di San Francisco, saya tahu. Ya. Kehidupan di Jakarta, Indonesia, saya tahu. Permainan apa saya tahu, seperti Pastor Paul. Jadi mengerikan sekali. Pak Alvin, saya mohon kita banyak berdoa biar mujizat Pak Alvin ya supaya baik, Pak Pastor Paul baik semuanya. Masalah pembukuan, saya nih anggota GKI dulunya. Itu GKI semua laporan pembukuannya bagus. Ada sanak famili saya juga di GBI Petamburan. Itu sebelum GBI Francis itu, saya juga bingung sampai GBI banyak begitu apa. Itu ada gereja yang di Surabaya itu yang main ribut sampai tuntutan itu semuanya udah nggak benar. Makanya kalau kita bisa, saya sini kebanyakan gereja online loh. Online hari Sabtu di Amerika, Minggu pagi di Jakarta kita baca Alkitab. Saya ada uang, saya sumbang ke orang-orang terdekat sejak 6 tahun yang lalu. Kita tidak melalui gereja, kita orang tertentu aja, kita bantu. Ya, jadi ini manusia emang udah jahat. Biarlah apa yang jahat akan terjadi. Tuhan akan memberikan. Kalau kita umat Kristen itu namanya tabur tuai. Ya, jadi saya tidak banyak bicara. Karena permasalahan yang Pak Alvin ini sangat berani, tadi si Bobby ngomong begitu. Cuman ya keluarga hati-hati, anak cantik udah gede gitu ya. Apa yang Pak Alvin ngomong saya udah ngikuti podcastnya dari masih subscribe-nya masih rendah. Saya ikut Pastor Paul 3 tahun yang lalu, saya tahu, cuma saya nggak aktif, baru muncul lagi sekarang. Ya Pastor Paul, selamat bergabung lagi saya juga ya. Jadi kita ini manusia yang mempunyai logika yang baik, mempunyai hati nurani baik. Janganlah dibawa ke kesetanan. Dunia ini tidak aman benar, tidak aman sekali. Seperti saya Donald Trump kemarin tembak begitu. Kalau Tuhan tidak memberikan, Tuhan Yesus ya, Allah Bapa, Roh Kudus melindungi Tuhan Yesus, Donald Reagan, matilah Donald Reagan. Ya, ini banyak hoak-hoak di dunia karena senang kalau Donald Reagan mati. Saya sebagai pendukung Donald Reagan
Donald Trump. Donald Trump, ya sorry, aduh ngomong kecepatan Donald Trump. Syukur kepada Tuhan, Donald Trump ini akan dipulihkan biar bisa menang. Begitu juga Pak Andi, Pak Pastor Paul juga pendukung Donald Trump ya. Ya saya tahu semuanya. Begitu saja. Salam semuanya kita yang di channelnya Pak. Ya, baik, terima kasih, salam. Alvin mau kasih penutup Pak, satu penutup Pak. Ya, saya cuma berharap gereja-gereja yang ada ini bisa ya menerima kritik saya dengan baik. Karena yang saya lakukan ini bukan melawan gereja gitu loh ya. Dan kalau mereka benar-benar pendeta sejati, seharusnya tidak menutup kuping mereka untuk kritik, apalagi dari jemaatnya. Karena saya ini pun juga udah bertahun-tahun jemaat ke CK7 Pak, tapi yang di Supermall di situ. Saya berikan perpuluhan, saya berikan apa, saya nggak pernah menuntut di situ. Tapi ketika saya tahu mereka adanya ketidaktransparan dan adanya uang masuk ke sesuatu ilegal, berhak dong saya teriak, berhak dong saya membantu jemaat-jemaat yang uangnya nggak ada di situ kan. Nah, jadi saya harap pendeta-pendeta itu bisa bertobat. Karena kenapa? Tuhan ini datang untuk orang berdosa. Bukan orang-orang suci, bukan orang-orang yang tinggal di rumah ratusan miliar, naik Mercy, naik BMW. Tuhan udah bilang, kalau Anda orang kaya, itu akan sangat sulit masuk ke surga. Lebih gampang menemukan jarum dalam jerami dibanding orang kaya masuk surga. Dan herannya saya, zaman sekarang ini pendeta banyak ya, oknum pendeta ini yang berlomba-lomba untuk memperkaya diri gitu loh. Nah, disinilah saya melihat ajaran mereka menurut saya udah menyimpang. Terserah kalau ada orang mau menghina saya, oh Alvin so suci atau gimana. Saya dalam podcast saya pun sudah bilang, saya ini penjahat, saya ini orang jahat, saya ini orang berdosa. Tapi saya bertobat di situ. Terserah dia mau bilang saya bekas penipu lah, bekas memalsukan kan di situ kan. Tapi saya nggak merugikan orang kok di situ. Ya, jadi terserah mereka seperti itu. Ya kan, yang penting kita di hadapan Tuhan kita tahu kok kita itu seperti gimana. Jadi saya berharap Kristen-Kristen ini jangan sampai tergoda sama nabi-nabi palsu lah, itu aja lah. Karena tujuan saya ini untuk mengingatkan mereka. Kalau udah diingatkan dia nggak mau, kayak Yohanes ngingatin orang-orang nggak mau, ya udah kita bisa berbuat apa lagi, Paul? Itu betul. Pokoknya memang itu bagus ya, transparan saudara ya. Tadi sebetulnya kalau dari saya intinya transparan, malah mungkin si JJ dan ayahnya ini, yang pendeta ini, saya yakin justru akan menimbulkan simpati dari masyarakat, ya, dan mungkin ya dengan tambahan keterangan ya bahwa kami akan berusaha untuk membantu para korban yang lain juga, tapi jangan malah menyalahkan orang lain. Bagaimanapun juga seorang pemimpin harus belajar, oh ya kami juga salah, tanggung jawabnya ada di sini, apapun ya kita sebisanya. Nggak bisa kembali semua, ya masa rumah ratusan miliar dia nggak bisa kembalikan, ya ini juga aneh juga ya, tapi ya kita nggak tahu sawang sinawang ya, orang rumah ratusan miliar ternyata juga bermasalah juga, kita nggak ngerti semua sawang sinawang. Tapi kalau sudah seorang hamba Tuhan ya sebaiknya jangan berbisnis yang seperti itu, berbisnis yang melibatkan orang lain yang terlalu berani ya menurut saya ya. Ya, itu saran dari saya saja. Terima kasih Pak Alvin, luar biasa. Senang sekali Pak Alvin ini bisa kembali di Zoom kita. Pak Teddy boleh berdoa sekalian penutup, juga berdoa buat kesehatan Pak Alvin sekalian. Oh iya. Teman-teman, akhirnya kesimpulan kita baca yuk 1